mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, bersuara tanpa mulut. Kalimat ini bukan teka-teki, ini adalah gerbang menuju sunyi, tempat di mana segala indera berhenti, dan yang tersisa hanyalah kesadaran murni. Di saat semua indera berhenti bekerja, barulah kesadaran sejati mulai berbicara. Mendengar tanpa telinga bukan berarti tuli terhadap dunia, melainkan mulai mendengarkan yang tak bersuara. Kau tak lagi sibuk dengan kata-kata, karena kebenaran tidak butuh suara untuk menyampaikan dirinya. Suatu ketika engkau duduk dalam diam, dan tiba-tiba, tanpa tahu dari mana, hadir bisikan yang bukan dari luar, melainkan dari dalam yang paling dalam. Itu bukan suara pikiranmu, bukan pula suara dari entitas gaib. Itu adalah suara Sang. Ada yang menatap dirinya sendiri melalui dirimu, dan kau menangis, karena untuk pertama kali dalam hidup kau tahu, semua doa yang pernah kau ucapkan, sebenarnya berasal darinya sendiri. Ketika seseorang mendengar tanpa telinga, itu artinya ia telah melampaui suara dunia. Ia tak lagi terikat oleh frekuensi fisik, tapi menangkap gema dari dimensi dalam. Suara Tuhan tidak keluar dari langit, ia bergetar dari kedalaman diri. Ia bukan bunyi yang didengar telinga, tapi keheningan yang menyapa dari balik dada. Dalam diam itulah wahyu sejati turun. Bukan dari kitab, bukan dari guru, tapi dari kesadaran yang bangkit. Seperti bunga yang mekar tanpa suara, seperti embun yang jatuh tanpa disadari, begitu pula kebenaran datang. Lembut, sunyi, tapi membangunkan jiwa. Melihat tanpa mata, itu adalah laku bagi mereka yang telah menembus bentuk. Mereka tak lagi menilai dari rupa, tak lagi memuja citra. Mereka melihat dengan mata batin yang menembus dinding tubuh, agama, dan nama. Orang yang melihat dengan mata jasmani hanya melihat perbedaan, tapi yang melihat dengan jiwa, ia menyaksikan kesatuan di balik segala rupa. Ia tahu bahwa cahaya yang memancar dari setiap makhluk adalah satu sumber yang sama. Dan ketika ia memandang, ia tak menilai, ia hanya menyaksikan dalam cinta yang hening. Melihat tanpa mata adalah saat penglihatanmu tidak lagi bergantung pada cahaya dunia. Kau tak lagi membutuhkan warna dan bentuk untuk tahu kebenaran. Dalam gelap yang total, engkau masih bisa melihat. Karena yang melihat bukan mata, melainkan kesadaran yang abadi. Ketika seseorang melihat dengan batin, ia melihat kehidupan ini bukan sebagai peristiwa terpisah, melainkan sebagai tarian kesadaran yang terus berubah bentuk. Ia melihat kematian, tapi tahu bahwa tak ada yang mati. Ia melihat penderitaan, tapi tahu bahwa semua adalah cara jiwa belajar kembali menjadi terang. Ia melihat dirinya sendiri di dalam semua makhluk, dan semua makhluk di dalam dirinya. Di titik itu, mata luar tertutup, namun dunia batin terbuka seluas semesta. Engkau pun bisa sampai di sana, jika berani menutup telinga dari keributan dunia, menutup mata dari bayangan pikiran, dan menutup mulut dari klaim kebenaran. Sebab di saat itu, yang tersisa hanyalah kesadaran murni, yang tak bisa dilihat, didengar, atau diucapkan, namun bisa dikenali sebagai dirimu sendiri. Dan bersuara tanpa mulut adalah bahasa para arif. Mereka tak berbicara, tapi semesta mengerti. Mereka tak berdialog, tapi hati manusia tergerak. Karena kata-katanya lahir dari getar kesadaran, bukan dari logika yang haus pengakuan. Ada suara yang tak terdengar, tapi menembus tulang dan sumsum manusia. Itu bukan suara yang keluar dari pita suara, melainkan dari roh yang sudah menyatu dengan kebenaran. Mereka yang mendengarnya akan menangis tanpa sebab, akan diam tanpa alasan, karena batinnya disentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Lalu kau pun bersuara tanpa mulut.
Kau tak lagi bicara untuk meyakinkan, kau hanya diam. Dan diam itu menyentuh hati orang-orang di sekitarmu. Kata-katamu tak lagi berupa suara, tapi menjadi getaran yang menenangkan jiwa siapapun yang dekat. Itulah bahasa sunyi, bahasa yang lebih tua dari segala huruf dan doa. Bersuara tanpa mulut bukan berarti tak berbicara, tapi berarti engkau telah menjadi saluran bagi suara semesta. Kau tak lagi berbicara atas nama ego, tapi atas nama kebenaran yang berbicara melalui dirimu. Di titik itu setiap napas adalah doa, setiap tatapan adalah zikir, setiap langkah adalah pengajaran, dan bersuara tanpa mulut adalah kemampuan tertinggi seorang yang telah menyatu dengan sunyi. Ia tidak lagi butuh bahasa karena keberadaannya sendiri sudah menjadi doa. Kehadirannya adalah pesan, tatapannya adalah kitab. Ketika orang seperti itu diam di tengah keramaian, udara di sekelilingnya menjadi tenang. Ketika ia berbicara, meski satu kata, seluruh tubuhmu merinding, bukan karena makna katanya, tapi karena getar kesadarannya. Sebab ketika roh sudah menyatu dengan sumbernya, segala yang ia lakukan menjadi suara semesta itu sendiri. Ia tidak mengajar, tapi seluruh keberadaannya mengajarkan. Ia tidak berdakwah, tapi keheningannya menuntun. Ia tidak berdoa, karena setiap nafasnya sudah doa itu sendiri. Sungguh, ketika engkau telah bisa mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, dan bersuara tanpa mulut, kau tak lagi manusia biasa, kau telah menjadi ruang itu sendiri. Ruang di mana semua ada, tapi tak ada yang berjejak. Ruang yang diam, tapi mengandung semua bunyi. Di titik itu, agama pun luruh. Doa tak lagi berupa kata, tapi kesadaran yang selalu terhubung. Tuhan tak lagi jauh di langit, karena yang mendengar, yang melihat, dan yang bersuara adalah Dia sendiri yang bekerja lewat dirimu. Mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, bersuara tanpa mulut. Bukan keanehan mistik, tapi keadaan alami jiwa yang telah pulang. Di ujung semua pencarian, kita akan menyadari bahwa yang kita cari bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sesuatu yang sudah ada, tapi terlupakan. Kita sibuk mencari Tuhan lewat ayat, lewat kitab, lewat guru, lewat ritual dan bacaan panjang. Namun semua itu hanyalah gema dari sesuatu yang sesungguhnya sudah berdiam dalam dirimu. Suatu hari kau akan lelah mendengar dari luar. Kau akan menutup kitab, meninggalkan perdebatan, dan duduk sendirian di ruang sunyi. Di sana, untuk pertama kalinya, kau mendengar sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah keheningan yang hidup, yang menatap balik dirimu. Itulah saat kau mendengar tanpa telinga, sebab suara yang sesungguhnya bukan datang dari dunia, melainkan dari dalam ruang batin yang tak berujung. Kemudian perlahan, kau mulai melihat tanpa mata. Segala sesuatu yang dulu tampak berlawanan, kini menjadi satu tarikan nafas yang sama. Baik dan buruk, suci dan najis, surga dan neraka, semuanya menari dalam satu tubuh besar yang bernama Ada. Engkau tak lagi melihat dengan pandangan yang memisah, tapi dengan mata yang menyatu. Dan ketika kau memandang seseorang, kau tahu, yang kau lihat bukan orang lain, melainkan cermin dari keberadaanmu sendiri. Itulah pandangan para arif. Mereka tak menilai, tak menghakimi, karena yang mereka saksikan hanyalah Allah sedang memainkan dirinya dalam berbagai rupa. Lalu kau pun bersuara tanpa mulut. Kau tak lagi bicara untuk meyakinkan, kau hanya diam. Dan diam itu menyentuh hati orang-orang di sekitarmu. Kata-katamu tak lagi berupa suara, tapi menjadi getaran yang menenangkan jiwa siapapun yang dekat. Itulah bahasa sunyi, bahasa yang lebih tua dari segala huruf dan doa. Bersuara tanpa mulut bukan berarti tak berbicara,
tapi berarti engkau telah menjadi saluran bagi suara semesta. Kau tak lagi berbicara atas nama ego, tapi atas nama kebenaran yang berbicara melalui dirimu. Di titik itu setiap nafas adalah doa, setiap tatapan adalah zikir, setiap langkah adalah pengajaran. Dan ketika engkau telah sampai pada keadaan itu, mendengar tanpa telinga, melihat tanpa mata, bersuara tanpa mulut, engkau tak lagi butuh bukti apapun untuk membenarkan keberadaan Tuhan. Karena yang mendengar, yang melihat, yang bersuara, bukan lagi aku, melainkan Dia yang sedang mengenali dirinya lewat dirimu. Itulah saat di mana segala ilmu berhenti, segala dalil menjadi hening, dan hanya kesadaran yang tersisa. Kesadaran yang tanpa bentuk, tanpa nama, tanpa batas. Kesadaran yang sejak awal sudah ada dan tak akan pernah pergi. Maka diamlah. Dengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu yang paling dalam. Lihatlah bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang tak terikat bentuk. Dan berbicaralah bukan dengan mulut, tapi dengan keheningan yang membawa kedamaian bagi siapapun yang mendengar. Karena pada akhirnya, semua suara, semua pandangan, semua doa akan kembali kepada satu sunyi. Sunyi yang bernama Tuhan, yang sejati tak pernah terlihat, tapi selalu hadir. Silent Road.